Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin, karena disumpahi oleh Batara Indra. Keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah dua suami istri itu di hutan memakan batang kayu dan buah-buahan. Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamil 3 bulan lamanya. Maka istrinya menangis hendak makan buah mempelam yang ada di dalam taman raja itu. Maka suaminya itu pun terketuk hatinya tatkala ia dikeindraan menjadi raja, tiada ia mau beranak. Maka sekarang telah mudorot. Maka baharulah hendak beranak seraya berkata pada istrinya, Istriku, apakah engkau ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu masa laluku? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah mempelam di taman raja. Setelah mendengar perkataan suaminya itu, maka istrinya pun semakin menangis. Dan suaminya pun berkata, Diamlah istriku, janganlah menangis. Aku akan pergi mencarikan buah mempelam itu. Maka suaminya itu pun pergi ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di orang berjualan buah mempelam, maka si miskin itu pun berhentilah di sana. Maka kata orang berjualan buah mempelam, "Hai miskin, apakah kehendakmu?" maka si miskin itu pun menjawab, Jikalau ada belas kasihan akan hamba orang miskin, hamba ini meminta diberikan yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohonkan buah mempelam tuan yang sudah busuk itu. Maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata si miskin. Seperti hancurlah rasa hatinya. Maka ada yang memberi buah mempelam, ada yang memberi nasi, ada yang memberikan kain baju, dan ada yang memberikan buah-buahan. Maka si miskin itu pun heran, karena biasanya ia diusir, dipukul, dan dilempari batu dan kayu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, maka ia pun kembali ke hutan untuk menemui istrinya. Kemudian istrinya pun menginjak-injak apa yang diperoleh oleh si miskin. Maka istrinya pun menangis, tiada mau makan jikalau bukan buah mempelam yang di dalam taman raja itu. Biarkan saja aku mati. Maka suaminya itu pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian si miskin itu pun pergi menghadap Maharaja Indradewa. Maka baginda itu pun sedang ramai dihadap oleh segala raja-raja. Si miskin itu pun masuk ke dalam. Lalu kemudian baginda berkata, Hei miskin, apa kehendakmu? Tuanku, ampunilah hamba, hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh. Tuanku, Hendak engkau apa buatkan apa buah mempelam itu? hendak dimakan tuanku. Ambilkan barang setangkai berikan kepada si miskin ini. Baik, Tuan. kemudian diambilkanlah buah mempelam itu untuk si miskin yang sedang bersujud di depan baginda raja. Lalu si miskin itu pun berjalan pulang. Setelah dilihat oleh istrinya akan suaminya, dan ketika yang baik dan saat yang sempurna, pada malam 14 hari bulan, ketika itu istri si miskin itu pun beranaklah seorang anak lelaki terlalu amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Hatta maka dengan takdir Allah SWT menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggalihlah tanah hendak berbuat tempatnya 3 beranak itu. Maka digalinya lah tanah itu hendak mendirikan tiang terantak.
Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Maka istrinya pun datanglah melihat akan emas itu, seraya berkata, Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tiada habis dibuat belanja. Ia menjadi kaya dan menambah barang-barang keperluannya. Sekembalinya dari menempah barang-barang itu, dia mandi berlimau, menimang anaknya, dan berseru. Kabul permintaan itu, dan si miskin menjadi raja bertukar nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bertukar nama Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspasari.